Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dana. Di video kali ini, kita akan membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Ini merupakan tugas 1 agenda 3 tentang konsepsi kedudukan dan peran PNS dalam mendukung Smart Governance. Ya, tugas ini diberikan oleh tutor kami, Ibu Dr. Andes Mardiana, yang merupakan tutor Agenda 3, Latsar CPNS Angkatan 59 kelas Kota Tarakan. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama, apa itu aparatur sipil negara atau ASN? ASN itu apa sih? ASN itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pegawai negeri sipil, atau yang biasa kita panggil Mas PNS, Bapak PNS, yang kemudian yang satunya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Perbedaan antara PNS dan PPK, kalau PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, lalu diangkat sebagai ASN oleh pejabat kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, bedanya kalau PPK itu berdasarkan perjanjian kerja. Jadi dia WNI yang memenuhi persyaratan, kemudian diangkat oleh pejabat kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian, apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Fungsi ASN sendiri sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, ASN nggak cuma ngopi-ngopi santuy di warkop ya teman-teman. Tugas ASN itu ada 3. Sesuai fungsinya tadi, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN ada 3, yaitu perencana, sebagai pelaksana, dan sebagai pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa aja sih hak dan kewajiban ASN? Sebenarnya hak-hak ASN antara PNS dan P3K itu sama, yang membedakan hanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau PNS dan PPK tetap dapat gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kemudian untuk kewajibannya sendiri, salah satunya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan. Kewajiban ASN yang lainnya yaitu menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, kemudian menyimpan rahasia jabatan, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang daftar di Aceh, sewaktu-waktu seandainya negara perlu bisa ditempatkan di Papua dari ujung ke ujung ya. Kemudian apa aja kode etik ASN? Kode etik ASN itu ada 12 poin ya. Ada 12 butir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan masih ada beberapa lagi, bisa dicek langsung di undang-undangnya nomor 5 tahun 2014. Kemudian ada yang namanya sistem merit.
apa sih sistem merit itu? Sistem merit itu adalah sistem manajemen ASN yang menilai atau melihat secara objektif. Jadi dia melihat berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, nggak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, gender, ya, suku gitu ya. Jadi benar-benar pure semua ASN itu punya kedudukan yang sama gitu untuk pengembangannya. Kemudian kita masuk di Smart ASN. Di zaman sekarang itu kan kemajuan teknologi kan sangat cepat ya teman-teman. Menuntut kita sebagai ASN itu untuk terus beradaptasi. Kita harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah kegiatan pemerintah mulai dari pelayanan hingga pelaporan. Kita generasi milenial harus menjadi pembeda dari generasi sebelumnya dikarenakan kita sudah melek teknologi. Kecakapan menggunakan perangkat software dan hardware bukan itu satu-satunya yang diperlukan. Perlu adanya literasi digital, dan literasi digital ini nggak cuma kecakapan menggunakan software dan hardware. Ada etika bermedia sosial, ya. Karena apa yang kita ketik itu nggak semua orang menanggapnya itu sama seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang kita share juga harus dibudayakan untuk cek terlebih dahulu apakah beritanya valid atau enggak gitu ya teman-teman. Kita juga harus hati-hati dalam membagikan atau mengunggah ke media sosial. Jangan sampai data pribadi kita bocor, apalagi data pribadi orang lain ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial. Dan harapannya semoga kedepannya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan adanya Smart ASN ini. Jadi kita mengefektifkan segala bentuk kegiatan kita dalam bertugas melalui teknologi ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andas Mardiana Arsat, MH, yang memberikan tugas ini pada kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.